Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi di akhir pekan ini pada hari Sabtu tanggal 26 Maret tahun 2022. Kuntum pada hari ini mengambil tema doa tidak membutuhkan kalimat panjang dan indah. Hari ini merupakan hari biasa dalam pekan Prapaskah yang ketiga dengan warna liturgi ungu. Adapun struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama diambil dari kitab Hosea 6 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 51 ayat 3 sampai dengan 4 dan ayat 18 sampai dengan 21b. Bait pengantar Injil diambil dari kitab Mazmur 95 ayat 8a dan b. Dan Injil sendiri diambil dari Injil Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Struktur bacaan kita pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Sabtu tanggal 21 Maret tahun 2020. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini bercerita tentang bagaimana orang Farisi dan seorang pemungut cukai berdoa. Di sana kita bisa lihat bahwa orang Farisi berdoa dengan meninggikan dirinya, sementara si pemungut cukai berdoa dengan merendahkan dirinya. Pada akhirnya doa si pemungut cukai berkenan di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus, dan ia pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah Tritunggal Maha Kudus. Satu hal yang perlu dicatat di sini adalah Lukas tidak sedang menganjurkan kita menjadi pendosa agar doa kita diterima Allah Tritunggal Maha Kudus, atau silakan berbuat dosa sebanyak mungkin karena doa orang berdosa paling manjur. Tidak, Lukas sesungguhnya ingin menasihati kita untuk rendah hati dan bersikap pantas di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus. Janganlah kesalahan hidup beragama kita malah menjadi sumber kesombongan seolah-olah kita telah berjasa kepadanya. Di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus, manusia sesaleh apapun bukanlah siapa-siapa. Kita bisa melihat dalam Injil Lukas 18 ayat 14b, di sana dikatakan, "Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Sehingga alangkah baiknya dalam berdoa, kita hadapkan hati yang pasrah dan terbuka terhadap segala kelemahan dan kekurangan kita, sambil memanjatkan permohonan agar Allah Tritunggal Maha Kudus mengasihani dan memberikan anugerah melimpah kepada kita. Selamat berakhir pekan, terima kasih, selamat pagi dan salam.